Bismillah, alhamdulillah. Halo pemirsa YouTube dan sahabat tani di mana saja berada, yang lagi santai ataupun yang beraktivitas, semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita saat ini berada di lahan porang juga jagung, kedua jenis budidaya musim tanam sekarang 2024, melanjutkan perjuangan tanam porang yang beberapa tahun lalu petaninya selalu resah dengan harga porang murah. Di lahan ini dulu sahabat kita hanya tanam porang saja. Musim ini karena porang tidak mungkin lagi jadi harapan satu-satunya, dengan langkah maju mundur diperkirakan akan tetap hancur. Harganya di tahun ini kita perkirakan akan sama seperti tahun yang lalu. Untuk mengantisipasi kita dengan tanam jagung dan tebu juga yang lain, sebagai keputusan dengan tetap terus melangkah mencari solusi untuk terus maju bertani agar lahan kita manfaatkan yang lain, tidak hanya porang saja tahun ini. Kita bersabar sudah cukup lama, beberapa tahun menanti perubahan harga yang seharusnya tidak semurah panen tahun lalu. Sampai sekarang tidak bisa diharapkan lagi. Kalau kedepannya tidak memperbaiki atau mengembalikan seperti dulu lagi cara pola pikir bertani yang hanya ikut-ikutan saja, maka jangan harap harga bisa baik atau mahal. Kunci utama merubah harga ada di petaninya. Jika petaninya tidak paham, maka harga akan tetap sama seperti tahun lalu. Mari kita peduli berbagi pengalaman sesama petani, seprofesi dengan petani yang lain. Langkah bersama saling merespon dan mengajak untuk membangun kekuatan bersama-sama lebih maju ke depannya. Seandainya antar petani saling ada kepedulian dan kebersamaan yang kuat dari semua petani porang, jika petani saling peduli akan bisa dan mampu, insya Allah pasti ada efek positif untuk bisa bersaing menekan harga secara luas, agar kita para petani tidak tetap di posisi yang dikorbankan karena celah kelemahan, sehingga dimanfaatkan para bisnis porang dengan berbagai alasan terus-menerus dengan hanya pasrah-pasrah saja. Kita para petani pemilik barang hasil panen. Petani bukan buruh para bisnis dan pedagang pertanian. Jadi harus juga punya teori jual mahal. Bertani yang bisa mengimbangi trik bisnis perdagangan khususnya porang, agar hasil panen tidak dihargai murah terus di pasaran. Untuk bersikap menentukan pilihan yang tegas, jangan dulu dijual porang jika harga masih murah. Jikalau petaninya tetap memaksa, maka harga membantu pabrik dan akan menutup kesempatan petani menaikkan harga seperti panen lalu yang sudah kita alami. Siasat pedagang porang dengan alasan harga murah akal-akalan saja, dan cukup lama sampai sekarang, dan mungkin yang akan datang akan tetap sama. Kenapa demikian? Karena pabrik tak pernah kekurangan stok porang. Untuk memenuhi kuota ekspornya sudah berlebihan. Nah, teori dan strategi semua tergantung petaninya. Ingin berubah apa? Pasrah-pasrah saja. Petani kena dampak murahnya porang, berefek merosotnya perekonomian yang sangat luas. Tidak hanya modal dan materi saja yang hilang, tetapi masih banyak kendala yang lain, seperti lahan sudah penuh porang, juga letak area jauh dari
pabrik juga menjadi beban kesulitan menjual umbi porang jika dibandingkan dengan petani yang area dekat dengan pabrik. Mengalami hal yang sama, namun tak seberapa kecewanya, masih mudah untuk jual porang. Walaupun harganya murah tapi mudah menjualnya. Jika kita mendengar keluh kesah sahabat petani yang di luar pulau, lebih tragis. Selain murah, pembelinya pun tidak berminat mendatangi area tersebut. Terus porang untuk apa? Mereka sudah terlanjur tanam seluas itu. Kalau yang punya lahan cadangan masih bisa tanam yang lain. Termasuk kita rugi di porang, kemungkinan masih ada harapan pemulihan dari budidaya yang lain. Di antaranya jagung dan tebu seperti di lahan ini. Jadi untungnya dulu lahan yang lain belum sampai diperluas untuk tanam porang, karena belum yakin dalam perkembangan harga akan terus baik. Ternyata benar, sampai panen 2023 yang lalu harga juga masih relatif murah, atau petani menjual dengan keterpaksaan karena terdesak kebutuhan. Dan yang sangat disayangkan, sahabat yang di sana dulu sangat bersemangat memviralkan porang dan menjual harga bibitnya mahal, kini tidak muncul lagi dan tidak ada kabar penyemangat lagi untuk petani porang yang dulu disponsorinya. Tidak sedikit yang berkomentar di video saya, para sahabat petani porang di luar pulau sana, yang berpendapat bahwa porang hanya berlaku di sekitar area pabrik saja, atau di wilayah Pulau Jawa yang berdekatan dengan area pabriknya porang saja. Jadi yang dulu estimasi budidaya porang per hektar bisa menghasilkan puluhan bahkan ratusan juta, itu hanya trik mencari ketenaran para bisnisnya porang saja dan memperkenalkan porang, sehingga masyarakat dengan diperkuat pejabat setempat memberikan himbauan ajaan tanam porang, sehingga petani yakin akan bisa diperdaya, soal harganya bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi kenyataannya tak seperti yang kita harapkan. Sekarang mana tak seorang pun ikut serta menangani atau bertanggung jawab ketika porang harganya murah, yang merugikan masyarakat petani porang secara luas. Nah, itulah trik para bisnis di pertanian. Jadi petaninya sendiri yang harus berbuat sesuatu, usaha, berupaya mencari pemulihan ekonomi dengan berbagai cara, walaupun dengan keterbatasan modal yang tersisa. Petani porang harus bisa menentukan pilihan budidaya lokal pun, asalkan harga lebih tinggi dari komoditas ekspor, sehingga mendapat kesejahteraan ekonomi yang kontinu atau berkesinambungan kebutuhan di bulan berikutnya. Pemirsa dan sahabat tani semua, kita hanya bisa memberikan suatu gambaran untuk mengalihkan budidaya suatu jenis tanaman, tidak secara detail dengan teori yang lengkap, tetapi kita ingin mengajak kawan petani seprofesi cepat tanggap jika memang budidaya yang ditekuni merasa ada kejanggalan dengan harga yang sepertinya kita rasakan ada unsur permainan tengkulak para bisnis
yang tentunya kita semua tahu harga ekspornya olahan porang sangatlah tinggi atau mahal. Dan di saat ini atau tahun-tahun yang lalu, harga porang di tingkat petani lebih murah dari harga empon-empon di pasar. Itulah kenyataan yang ada, membuat trauma dan shock para petani porang di daerah-daerah. Demikian pemirsa yang bisa kita sampaikan. Ini semua dari keluh kesah para petani porang yang sering kita jumpai setiap obrolan di sekitaran lahan porangnya masing-masing. Semoga penderitaan petani porang tidak berlanjut yang berkepanjangan di tahun berikutnya. Tetap semangat bertani apa saja agar dapur kita tetap bisa berasap di hari-hari berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap berikan dukungan di channel ini dengan subscribe, like, atau komen di bawah kolom video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.